Anak muda di Jawa Timur, banyak anak-anak muda yang lagi itu kan sebenarnya kayak freestyle music juga gitu. Jadi dia kayak nggak akan bisa tuh jazz musician tuh bertahan di satu chord terlalu lama. Oh iya. Kok hype-nya PMK ya? Halo, selamat sore netizen suara.com. Kali ini saya Muhammad Ardiansyah kedatangan tamu spesial dari Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Emil Dardak. Assalamualaikum. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ini panggilnya Pak atau Mas? Mas aja nggak Mas apa-apa aja. ya. Jadi gini netizen, Mas Emil Dardak ini adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Iya. Gimana Pak Jawa Timur? Jawa Timur hari ini ya aman ya, maksudnya kita sekarang lagi berjuang untuk memulihkan kehidupan kita habis pandemi 2 tahun, gimana supaya ekonominya muter lagi. Tapi kita ada tantangan juga, COVID sudah mulai melandai ya, tapi toto ada PMK, penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi, dan itu kan kasihan peternak-peternak kita. Jadi dan itu sudah terjadi di Indonesia sekarang ya. Itu bahkan di Jawa hampir semua daerah kabupaten itu kena penyakit PMK itu. Nah, tidak terkecuali Jawa Timur. Jadi ya itu lagi jadi fokus kita hari ini. Terhitung Jawa Timur sampai sekarang 111.000 kasus, Pak. Wah, ini tahu malah udah. Iya, segitu ya. Ya, jadi kalau kita mau lihat jangan cuma lihat kasusnya. Lihat berapa jumlah sapinya. Sapi kita 5 juta. Banyak memang gitu ya, banyak sapinya, banyak 5 juta. Jadi memang kepadatan hewan ternaknya dan dengan jumlahnya memang kasusnya. Tetapi yang kita lihat bahwa dari situlah makanya kan kasusnya ada sekitar 2% ya, Bro. Dan yang akhirnya sapinya tidak survive itu sekitar hanya mungkin single digit lah gitu ya, kecil sekali gitu dari yang terkena SRSB. Jadi ya kita berharap bahwa kita bisa segera mengatasi ini dengan vaksinasi. Yang terkena obat ya, yang kita vaksin duluan nih yang sapi perah. Karena kalau sapi perah begitu dia kena, itu dia langsung berkurang susunya. Gitu. Kalau sapi yang mau kita potong, sapi pedaging itu ya mungkin dia sakit, makannya kurang, tapi kita obati dengan antibiotik supaya tidak ada infeksi sekunder. Kita obati dengan analgesik supaya nggak sakit dan kasih vitamin supaya imunnya naik. Itu bisa sembuh dan bisa kembali digemukin. Gitu. Tapi kalau yang sapi perah memang kan langsung terasa dampak ekonominya kan. Gitu bagi peternak. Begitu sapinya susunya tidak produksi. Jadi itu segera yang itu kita vaksin. Kalau yang sapi pedagingnya prioritas kita yang sapi betina dan yang muda-muda lah yang masih punya ini panjang. Untuk difokuskan ke Idul Adha nanti ya. Nah kalau Idul Adha kan yang sudah matang-matang. Yang matang-matang. Ya. Tapi ini yang orang panik, ini mana Idul Adha? Kasus itu kan 100.000 dari 5 juta. Idul Adha tuh angka kita 77.000. 77.000 dan banyak di dalam Jawa Timur sebenarnya juga yang sebagai penyumbang tapi sapi. ada juga kita menyumbang juga ke luar wilayah kan karena gitu. Itu jadi sangat aman lah stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Dilihat juga fokus penanganannya juga terarah sekali ya tadi. Ya tadi kita punya data 3.800 desa per 2 hari yang lalu itu yang terkena di 570 kecamatan. Jadi kita detail datanya supaya pergerakannya bisa diawasin lah. Bagus banget di Jawa Timur buat ngadepin kasus yang lagi hype nih di Jawa Timur itu sendiri ya, PMK. Hype tuh harusnya yang enak gitu Mas. Kok hype-nya PMK ya? Udah kalau gitu kita hype yang enak-enak. Sebenarnya yang lagi enak-enak, yang lagi rame itu di Jawa Timur, khususnya anak mudanya itu. Lagi hype apa tuh, Mas? Anak muda di Jawa Timur lagi hype apa ya? Kalau sekarang kan kalau dari industri kreatif atau mungkin iya, sekarang banyak anak-anak muda yang lagi seneng jadi entrepreneur ya. Mereka pengen punya usaha, pengen punya ya mereka semua nyebutnya startup ya. Walaupun intinya sekarang ruang untuk mereka bikin produk itu semakin terbuka kan. Karena udah ada pemasaran lewat medsos ya kan. Terus ya memasarkan lebih mudah, terus bikin produk juga lebih memungkinkan sekarang gitu kan. Jadi makin banyak anak-anak muda yang berani mencoba. Tapi memang
ya itu tantangan buat generasi milenial itu katanya cepet bosen. Oh, gitu. iya. Aduh, nggak laku sekali 2 kali ya. Wah, ini bukan bidang saya gitu. Harusnya kan Cepat menyerah, jangan ya. cepat menyerah gitu. Iya. Itu tantangan kita. Emang lagi hype juga tuh di dunia digital di Indonesia ini, apalagi semenjak pandemi itu kan ya. Kita lagi sibuk-sibuknya di rumah, jadi explore hal-hal yang baru. Iya. Kalau dari industri anak mudanya tuh UMKM-nya berjalan normal. Iya, jadi anak muda punya style sendiri ya dalam membuat produk ya. Mereka banyak yang seneng kuliner, Oh, iya. banyak yang seneng fashion. Itu ya mereka punya kepekaan terhadap selera sesama anak-anak muda lah, sama anak-anak milenial gitu. Dan sekali lagi itu sangat terbuka peluang mereka juga bisa lebih agresif lagi menggunakan gimmick-gimmick marketing. Oh Iya gitu. Kadang-kadang malah yang sudah agak lumayan berani pakai nano influencer. Nano tuh yang ya influencer yang memang followernya nggak puluhan ribu, Iya. ratusan ribu, tapi dia punya segmented community yang memang Pas disasar. sesuai pasar mereka ya. Jadi apa istilahnya semangatnya lagi tinggi-tingginya. Untuk produk-produk tadi ya ada kuliner, ada fashion, itu mereka sangat tertarik di sana gitu. Bahkan sekarang bagi yang mau punya restoran, dia nggak punya restoran besar. Dia cukup punya kitchen aja, terus dia taruh lah Ghost namanya kitchen ya? Ghost atau Cloud Kitchen. Iya, Nah, Ghost Kitchen. Tapi yang lagi hype lagi nih Pak, ngomong-ngomong di Jawa Timur. Harga cabai. Harga cabai itu naik memang, tapi panen rayanya udah lewat gitu loh. Jadi panen rayanya tuh mungkin beberapa minggu yang lalu. Jadi ya cabai naik karena kemarin cabainya udah dipanen semua, sekarang nggak ada. Itu ya law of supply and demand. Iya, supply and gitu. demand ya. Karena cabai ya begitu gitu. Memang kita punya harapan sih gitu. Ya, kita bisa mengatur kapan panennya cabai, tapi kenyataannya sampai hari ini selalu gitu ada panen raya cabai. Cabai ini kan produk hortikultura yang nggak bisa disimpan lama-lama. Iya, cepat gitu. busuknya nih ya. Makanya sebenarnya kita sangat mendukung nih industri yang pada saat cabai banyak dia serap, kemudian dia olah jadi sambal botol atau ya sambal yang lebih awet lah gitu. Dan rasanya enak-enak juga kok gitu, sama kayak nyambel, bahkan nggak perlu nyambel repot-repot kan. Itu mulai banyak yang bikin gitu. Ya. Berpengaruh nggak sih Pak kenaikan cabai nih buat industri-industri ataupun rumah makan yang ada di Jawa Timur? Mungkin berpengaruh bagi yang memang itu tadi yang fresh ya gitu ya. Tapi di sisi lain bagi industri yang memang bikin sambal kemasan itu mereka menyerap sudah tahu timingnya kapan mau nyerap cabenya gitu. Makanan khas dari Jawa Timur apa sih Pak sebenarnya kalau soal cabai itu? Oh kalau cabai kan penyet. Ayam penyet ya. Penyet. Jadi penyet itu udahlah pokoknya apapun penyet lah, lele penyet, ayam penyet, pokoknya bahkan pecel lele yang banyak beredar itu dari Lamongan loh sebenarnya. Oh iya, Jawa Timur Lamongan. Sotonya. Jadi kita sih Jawa Timur nggak bisa sih memang hidup tanpa sambal gitu. Yakin lah bahwa nanti begitu menjelang waktunya lagi akan mulai panen lagi harga bisa lebih. Ya. Tapi emang kenaikan harga cabai ini pemantiknya salah satunya mendekati Hari Raya Idul Adha bukan sih Pak? Atau kita begitu belum ya? mendeteksi ya. Saya tidak mau mengatakan tidak, tapi kita belum mendeteksi korelasinya. Tapi yang jelas masa panennya baru lewat. Oh iya. Jadi artinya kan tentunya supply-nya terbatas. Dan cabai yang kemarin jadi udah nggak ada lagi, mau beli cabai 3 minggu yang lalu dipetiknya kan nggak mau kan. Iya. Ini kan kadang-kadang masih ada hujannya gitu. Memang agak sulit juga gitu. Oh iya, bagi beberapa petani. gagal panen juga kadang terjadi. Tapi kita nggak melihat itu sebagai alasannya. Panen rayanya yang sudah lewat. Panen besar. Kadang-kadang kan ada kan yang gagal semua cabainya karena hujan terus. Ini belum sampai itu, belum itu yang muncul belum itu. Mas Emil, kita tarik mundur lagi ke belakang nih sebelum karir Mas Emil saat ini menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya kan kayaknya Mas Emil nih menggeluti musik. Iya. Bergelut gitu ya. Kayaknya tuh perjuangan yang sulit gitu ya menggeluti. Main musik gitu. Hobi sih musik dari dulu. Jadi waktu sebelum berangkat ke Jepang juga ada temen kita ngeband ya, terus ikut kompetisi salah satu brand rokok yang sangat terkenal gitu. Dia bikin Jakarta Music Festival 2003, terus kita ngeband sampai masuk kayaknya top 12 ya kalau nggak salah waktu itu apa top 20 lah, lupa lah gitu. Jadi kita perform di situ. Nah dari situ kemudian pas di Jepang kuliah sambil suka bermusik. Terus akhirnya waktu balik ke Indonesia selesai PhD
beberapa lagu digarap bareng sama teman-teman yang memang di industri gitu ya. Ada Yudis yang biasa garap musiknya Tompi dulu, dia ikut Groovy dulu bandnya namanya. Groovy ya, tahu. Groovy, Yudis, itu belum teman lama. Terus ada Mbak Nace yang punya Sound Session, dia yang garap beberapa band, salah satunya Alexa. Oh, Alexa. Jangan Kau Lepas, Alexa. Ya, itu kan ada Satrio salah satunya ya, gitu. Jadi kita garap satu album, waktu itu lagunya digarap, dan memang sebelumnya itu pernah ikut salah satu radio yang juga menghasilkan, dia punya kompetisi musik yang menghasilkan 10 to 5, terus Chris Patti gitu. Nah itu saya juga ikut tuh waktu itu dan sempat menang. Jadi itulah akhirnya kemudian disalurkan hobi musiknya jadi single yang dirilis. Ternyata ya lumayan juga sih responnya di radio-radio, dia masuk ke chart di mana-mana, akhirnya diundang ke TV deh. Karena dulu gitu prosesnya. Puter di radio dulu, responnya masuk ke chart, kemudian chartnya dimonitor TV, kita tampil lah di acara-acara musik yang tiap pagi itu kan. Gitu. Dan nanti dilihat ratingnya, kalau oke diundang lagi gitu. Jadi itu proses yang saya lalui dulu. Agak beda kalau sekarang kan tinggal taruh aja di YouTube, kalau banyak yang nonton, set naik kan gitu. Baru ditarik sama pihak TV. Iya, jadi agak beda jalurnya gitu. Kaderisasinya beda, kayak partai aja ya. Tapi tuh mainnya di Surabaya juga main? Enggak, saya di Jakarta kan dulu. Oh, Jakarta. Saya dulu di Jakarta, jadi kalau ke Surabaya itu kalau kita keliling radio ke Bali, ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung gitu. Keliling-keliling untuk promo radio. Iya. Di Surabaya sendiri ada nggak sih konser-konser musik yang khas dari Surabaya gitu, Mas? Ada, kita punya Jazz Traffic. Jazz Traffic. Terus sekarang lagi ngembangin walaupun skalanya masih kecil, Tanjung Perak Jazz. Tanjung Perak. Karena memang Tanjung Perak dulu terkenal tempat ngejazznya para sailor ya, pelaut gitu. Oke. Jadi ini mau kita aktifasi lagi gitu. Saya tahu musisi dari Jawa Timur, Surabaya itu siapa ya? Silang Pukau gitu-gitu paling. Oh, oke. Kalau dari musik sendiri lagi suka denger apa, Mas? Kalau musik sekarang saya lagi mulai dengerin lagi justru yang agak baru-baru. Pengen coba dapetin istilahnya referensi yang lebih luas lah. Kalau dulu kan saya memang senengnya ballad atau progressive jazz gitu ya, kayak ya model-model, kalau yang klasiknya kan kayak model-model Earth, Wind and Fire. Terus kalau yang baru-baru, artis baru mungkin kayak Bruno Mars. Dia kan cukup progresif ya, cukup jazzy juga. Tapi sekarang saya mulai dengerin ada beberapa musik-musik yang menarik gitu, kayak Charlie Puth itu kan bagus banget itunya, karya-karyanya. Terus beberapa yang mulai juga karena anak saya dengerin ya, kayak Dua Lipa gitu kan. Dua Lipa yang ya. Levitating misalnya, itu kan agak sebenarnya agak funk juga gitu sebenarnya gitu. Jadi ya lagi mulai memperluas referensi kekiniannya gitu. Selain politisi juga referensi musiknya luas banget ini, Mas. Enggak yang muncul di Spotify aja gitu. Tapi dalam loh. Kalau orang ngerti jazz tuh menurut saya pribadi, Mas ya. Kayak pengetahuan musiknya tuh udah dalam banget gitu. Gitu ya? Iya. Serius jazz tuh begitu. Iya. Soalnya jazz kan pertama ditemuin di Brooklyn ya? Saya nggak tahu persisnya, pasti dari Amerika ya jazz. Tapi jazz itu kan sebenarnya kayak freestyle music juga gitu. Jadi dia kayak nggak akan bisa tuh jazz musician tuh bertahan di satu chord terlalu lama. Oh iya. Gitu. Dan kunci dia tuh selalu berubah. Chordnya tuh selalu berubah, dan ada yang bilang miring lah istilahnya gitu. Tapi itulah yang membuat jazz itu jadi. Tetapi sebenarnya style jazz banyak diserap juga di pop yang lebih progresif gitu. Kayak K-pop misalnya, lagu-lagu balladnya Korea itu kan kuncinya dia, kemudian permainan bassnya itu gerak gitu loh. Iya, selalu bergerak. Nah saya memang kurang begitu ke yang alternatif yang biasa satu chord ditahan lama banget gitu, simple, nggak ada pergerakan chord atau progresi chord, saya nggak begitu ke situ. Iya. Walaupun kadang beberapa ada yang bagus ya, cuman maksudnya kalau ditanya lebih kemana, saya lebih ke yang progresif. Yes ya. Soalnya ngelihat referensi dari film tuh La La Land, jazz itu kan ditemuin di Brooklyn, dan itu adalah salah satu cara komunikasi orang-orang di sana buat tukar pikiran melalui jazz itu. Karena dia selalu berpindah-pindah chordnya itu. Karena berpindah-pindah chordnya jadi bertukar pikiran. Iya gitu. Bingung cara komunikasinya gimana, jadi pakai musik. Kalau belajar pianonya dulu di mana, Mas?
belajar sendiri. Jadi dulu saya punya om itu pernah saya cuman 1 hari gitu ya. Jadi orang tua saya beli keyboard, bukan keyboard yang bagus banget juga, keyboard ala kadarnya gitu lah. Jadi tutsnya aja kecil-kecil gitu ya, bukan real size gitu. Terus saya nanya gitu, gimana sih cara membaca buku not angka? Saya diajarin, saya belajar, sekali habis itu saya main sendiri. Wih, Ya coba dari umur 7 tahun. terkait pesta demokrasi nih Mas, yang sebentar lagi akan Indonesia jalankan ya. 2024 ini, Mas Emil ada niatan buat nyagup lagi? Nyagup lagi. Maksudnya ikut pemilihan lagi. Ikut lagi, masuk. Kalau ngomong soal dorongan saya tentu sangat antusias dengan kerjaan yang saya lakukan sekarang lah. Jadi dan dengan 2 tahun pandemi COVID-19 pasti rasanya ada banyak hal yang nggak bisa dilakukan. Dijalankan ya. Jadi ya tentunya ada pertimbangan untuk kemungkinan mencoba melanjutkan apa yang saya kerjakan sekarang gitu loh di pemerintahan. Ya soalnya kan kalau misalnya lihat dari hasil survei Poltreking, kan Emil nih masuk sebagai orang nomor 1 di Jatim. Waduh, macam-macam beritanya kan, katanya ada yang nyalip, ada yang apa gitu. Tapi tanggapan Mas Emil sendiri gimana terkait berita itu? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya nggak terlalu harus jadi over excited ya gitu loh sama survei. Kalau kita tuh selalu justru bukan berpuas diri, tapi rasanya kok kayak ada yang kurang gitu kan. Harapannya bisa lebih gitu, karena ini masalah all out ya dalam kerja. Tapi sekali lagi yang paling penting dinamis banget sih. Politik tuh dinamis banget ya. Artinya jangan kemudian angkanya gini karena kansnya bagus harus maju gitu. Itu sangat dinamis gitu. Tapi betul secara matematis misalnya untuk bersama dengan Bu Gubernur lagi juga secara logis itu pilihan yang paling bagi beliau dan bagi saya. Kata banyak pengamat mengatakan demikian. Saya happy aja untuk mensupport Bu Khofifah lagi, sama-sama berjuang untuk ini hal-hal yang pengen kita genjot lagi ke depannya lah di Jawa Timur gitu. Ya Mas, terakhir nih Mas, kita tanggepin yang lagi rame sekarang tentang Holy Wings yang lagi ditutup. Tuh menurut Mas Emil gimana tuh Mas? Ya, saya sangat menyesalkan dampak emosional yang ditimbulkan dari promosinya mereka, gitu. Dan bisa memahami kegundahan dari banyak sekali masyarakat kita. Iya, polemiknya. Dan di Jawa Timur pun tidak terlepas dari itulah. Di Surabaya juga saya diskusi sama Mas Wali Kota. Terlalu berat ini gitu. Ini ketersinggungannya terlalu tinggi gitu. Cuman kita berharap bahwa akan ada sebuah solusi untuk menjawab juga potensi ekonomi yang ingin kita jaga juga ya. Artinya nomor 1 tentunya, apalagi ini masalah agama, itu nggak bisa dikalahin dengan apapun. Alasan ekonomi tidak bisa menjustifikasi sesuatu yang berbenturan dengan agama. Oleh karena itu kita harus memaklumi situasi yang terjadi saat ini. Tapi pemerintah juga punya tanggung jawab mikirin nasib orang-orang ini makan apa. Itu ke depannya. Nah inilah makanya kita juga tidak diam di sini. Kita melihat apa sebenarnya langkah ke depan yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi saya nggak ngomong Holy Wings boleh buka lagi, apa nggak boleh buka lagi. Tapi apa kira-kira apa yang terbaik ke depannya. Ini bukan sesuatu yang gampang dijawab begitu aja ya. Cuman ya itu, kita harus lihat bahwa satu peristiwa bisa punya dampak yang luar biasa besar gitu. Besar sekali. Bahwa banyak, apakah kemudian harus ditutup atau bagaimana ya, ini tadi ketersinggungannya dari sisi agama sangat besar gitu. Dan cuman ya kita berharap bahwa ada peluang lapangan kerja yang baik bagi mereka yang sempat bekerja di situ. Sekali lagi juga melalui satu format bisnis yang lebih bermartabat bagi masyarakat, kira-kira gitu. Berarti untuk mengakhiri, menutup perbincangan kita pada sore hari ini netizen,
kita tutup dengan quotes dari Mas Emil. Ini, saya bukan quotes ya, tapi saya mau mengulas gitu. Oke, boleh. Singkat aja bahwa generasi milenial ini katanya adalah generasi yang paling spontan, set gitu ya, cepet, ini bagus. Tapi peristiwa yang tadi Mas ceritain tadi yang terjadi dengan Holy Wings itu jadi pelajaran juga bahwa mungkin satu peristiwa itu bisa punya dampak yang besar. Kita selalu menganggap generasi senior ini sebagai generasi yang terlalu slow, terlalu monoton. Tapi di sisi lain kehati-hatian itu juga penting. Hari ini kita sangat rawan jadi masyarakat sumbu pendek. Ngelihat sesuatu sekilas langsung menyimpulkan. Ya ini istri baru ngalamin nih. Oh iya. Kasian banget sih. Iya. Saya guyonin, oh ini kurang sedekah kamu gitu kan. Guyon aja, padahal sedekah sih dia. Cuman maksudnya kurang. Apa? Tapi artinya bahwa sangat gampang menyimpulkan. Nah, mari kita hindari jadi yang sumbu pendek gitu. Dan mari kita coba take a step back. Artinya sebelum memutuskan, coba kita pikirkan sesuatu. Gak ada salahnya karena sebuah tindakan ternyata bisa punya dampak yang luar biasa. Jadi seperti itu netizen, ulasan dan quotes dari Mas Emil terkait dengan anak muda ya, jangan jadi sumbu pendek gitu, jangan cepat menyimpulkan hal-hal yang terjadi di masyarakat, coba untuk research lebih dalam. Terima kasih Mas Emil atas waktunya. Kalau gitu kita tutup sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen.